Sebagai daerah yang keberadaannya berdekatan dengan ibu kota kabupaten, maka tidak heran jika Kecamatan Citerep juga menjadi salah satu tempat tujuan bagi banyak orang untuk mengadu nasib. Maka dari itu, tingkat laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini pun menjadi sangat pesat. Berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah ini, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kebutuhan dasar dari masyarakat, yakni kebutuhan akan ketersediaan ruang atau lahan sebagai tempat tinggal dan banyak lapangan pekerjaan. Sehingga wajar jika persaingan untuk bisa mendapatkan kebutuhan hidup juga semakin meningkat pula. Padahal di wilayah ini, ketersediaan ruang atau lahan serta jumlah lapangan pekerjaan yang ada sangat terbatas sekali. Di Kecamatan Citerep banyak sekali kita jumpai pemukiman penduduk yang padat, serta mobilitas masyarakat yang tinggi. Bahkan di ruas-ruas jalan tertentu, seringkali terjadi kemacetan, terutama di wilayah yang menjadi pusat perdagangan. Belum lagi dengan permasalahan padatnya jumlah penduduk yang ada, sehingga sejumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang butuh pekerjaan. Maka jika permasalahan ini tidak disikapi serta dicermati secara bijak dan seksama, dikhawatirkan akan banyak menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Menyikapi kondisi masyarakat yang seperti ini, tentu saja pihak pemerintah Kecamatan Citerep tidak tinggal diam dan berpangku tangan saja. Berbagai upaya telah dilakukan dengan cara membuat berbagai bentuk terobosan kerjasama dengan pihak swasta, dalam rangka memfasilitasi masyarakatnya terhadap pemenuhan akan kebutuhan lapangan pekerjaan. Terobosan-terobosan itu diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan besar yang membuka lahan bisnisnya di wilayah Kecamatan Citerep, serta melakukan pelatihan-pelatihan teknologi tepat guna, hingga memberikan pembinaan terhadap para pelaku UKM dengan cara memberikan pendampingan terhadap berbagai bentuk usaha mereka. Maka dari itu, sepantasnya lah jika roda usaha di sejumlah UKM yang ada di Kecamatan Citerep dapat berkembang dengan sangat pesatnya. Tentu saja hal itu dapat terwujud berkat adanya kesadaran dari berbagai pihak, termasuk pihak pemerintah Kecamatan Citerep. Adapun unggulan-unggulan yang ada di Kecamatan Citerep, kami sangat mengedepankan UKM. UKM itu ada UKM logam dan UKM non logam, ya. Nah, kaitan dengan masalah UKM logam, supaya bertahan para UKM yang ada di Kecamatan Citerep ini tentu tidak lepas daripada campur tangan pemerintah. Oleh karenanya, ya, saya dengan Perindak selalu kerjasama dalam rangka pembinaan. Dengan sekarang harga yang cukup tak menentu untuk barang bahan-bahan baku yang mereka miliki, nah ini perlu kiranya ada penyesuaian harga. Nah, kaitan masalah penyesuaian harga ini otomatis kalau ini terlalu melambung tinggi ya akan mati juga UKM-UKM kami gitu kan ya. Namun kendati demikian ya alhamdulillah kita pun dapat bantuan dari pihak pemerintah kabupaten. Apakah itu mesin-mesin cetak, mesin-mesin untuk pembentukan logam itu sendiri gitu kan. Dan kemudian dari sisi pemasaran marketing ya alhamdulillah ya. Dari marketing kita udah tidak terlalu khawatir dan tidak khawatir bahkan ya karena pemasaran cukup bagus, dan kemudian UKM ini juga memproduksi yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan, seperti misalnya open lampu taman, kemudian loyang dan dan sebagainya lah yang kaitan betul-betul diperlukan oleh warga masyarakat, sehingga dari sisi pemasaran kita tidak ada kesulitan untuk itu. Nah, kemudian ada pun data daripada UKM yang ada di Kecamatan Citerep, mungkin dibanding dengan kecamatan yang lain, Citerep lah yang paling banyak UKM. Tapi alhamdulillah sampai saat ini UKM yang ada di Kecamatan Citerep ini survive. Artinya masih bisa bertahan, gitu kan ya. Karena kami juga meminta bantuan tidak saja dari pemerintah kabupaten, jadi pengusaha-pengusaha besar yang di sini juga andil terhadap mereka memberikan bantuan, gitu kan ya. Apakah itu berupa barang, berupa pemasaran, bahkan finansial juga mereka membantu. Misalnya kaitan untuk meningkatkan daya listriknya, karena kan alat-alat itu ribuan watt ya.
Nah, sehingga dibantu oleh pihak swasta juga, baik itu CSR dari Indosemen, CSR dari Indokorsa, CSR dari ASKI, dan CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada. Karena perusahaan di sini itu jumlahnya seluruhnya ada 416. Nah, yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar ini, industri besar ada 54. Dan kontribusi mereka terhadap warga masyarakat dan pelaku ekonomi sangat terasa. Tingginya tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat Citerep terhadap lingkungan hidupnya, hal itu tercermin dari sikap gotong royong masyarakatnya dalam membangun berbagai sektor kehidupan. Misalnya seperti yang telah dilakukan oleh Posyandu Dahlia yang berlokasi di Kampung Kambing, Desa Karangasem Timur. Berbagai kegiatan sosial dan perekonomian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warganya, pengurus Posyandu Dahlia bersama warga yang membentuk kelompok kerja yang didukung pula oleh beberapa perusahaan swasta yang mempunyai usaha di wilayah tersebut. Salah satu kegiatan dari anggota Posyandu Dahlia yakni membuat sebuah produk dengan bahan baku dari barang limbah atau sampah. Juga usaha pembuatan abon lele, di mana ikan lelenya merupakan hasil dari kolam budidaya sendiri. Dan masih banyak usaha lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka. Posyandu ini dibangun pada tahun 2007 dan sudah disuratkan pada tahun 2009. Dan di sini posyandunya banyak poktannya Pak, ada PKB, PKL, BKR, UPPKS, Pikermaja, dan lain-lain. Masih banyak Bahasa Wisma, ada RW Siaga, dan masih banyak. UPPKS itu yang ada lele. Nah, hasil lele itu dibuat nugget sama abon, nugget lele dan abon lele. Nah, di sini sampelnya nggak ada karena kita panennya udah kehabisan lele, baru ditebar masih kecil-kecil. Nah, di sini juga UPPKS dan bekerja sama dengan Pikermaja, para remaja kita membuat koran-koran itu, koran bekas, kardus bekas, dan kaleng bekas. Di sini dibuat semacam mainan atau kita daur ulang lah gitu. Dan di situ kita jual, banyak pemesannya yaitu dari PT-PT Pak, dari PT Indokorsa, Gaya Motor, Sumiden, dan Albo, dan masih banyak gitu yang pada pesan. Nah, di situ Usaha pembuatan mainan anak dan boneka yang terbuat dari bahan kain milik Ari Haryati ini tergabung dalam UKM Rangga Dewi. Usaha yang telah berjalan kurang lebih 10 tahun tersebut merupakan sebuah usaha yang cukup lumayan jika dilihat dari jumlah omset penjualannya. Selain itu, usaha pembuatan mainan anak ini mampu menampung tenaga kerja yang cukup lumayan banyak. Sehingga dari segi penyerapan tenaga kerja mampu menyerap tenaga kerja di lingkungan setempat. Sehingga sedikit banyak ikut pula memberikan lapangan pekerjaan. Usaha pembuatan mainan anak dan boneka milik Ari Haryati ini dalam sehari mampu memproduksi 300 sampai dengan 500 produk mainan. Sedangkan kemampuan jumlah memproduksinya tergantung dari tingkat kesulitan dari pembuatan mainan itu sendiri. Bahan baku pembuatan mainan anak ini ada yang berasal dari bahan impor dan bahan asal lokal. Menurut Ari Haryati, bahan baku impor harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan bahan baku lokal. Hal itu disebabkan karena bahan baku lokal jauh lebih tebal dibanding dengan bahan baku asal impor. Namun, jika dilihat dari tingkat kelembutannya, apabila kita raba dan kita amati, maka nyaris hampir tidak ada bedanya alias sulit untuk dibedakan. Dalam hal pendistribusian hasil produk UKM Rangga Dewi ini ternyata cukup lumayan luas juga. Hingga saat ini, hasil mainan produk UKM Rangga Dewi telah menyebar sampai ke wilayah Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Bogor. Ari berharap suatu hari produknya juga bisa terdistribusikan ke seluruh kawasan Indonesia. Iya, kenapa tidak? Jika melihat kualitas hasil produk mainan dari UKM Rangga Dewi ini, maka tidak mustahil keinginan tersebut dapat terwujudkan. Apalagi jika pihak pemerintah daerah turut pula membantu memfasilitasi di bidang pemasarannya, pasti semua akan berjalan sesuai dengan harapan.
Kecamatan Citerep juga memiliki sebuah UKM Kriya Logam yang bergerak di bidang pembuatan komponen otomotif. Usaha pembuatan komponen otomotif ini di bawah naungan Rumah Pintar Tapak. Produk-produk yang dihasilkannya adalah pembuatan alat untuk membuat lubang biopori dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Selain itu, UKM Kriya Logam ini juga memproduksi komponen otomotif, seperti pintu mobil, dalam hal ini khusus pembuatan pintu kendaraan Kramayuda, dashboard, sasis, dan engsel pintu mobil. Kriya Logam ini bekerja sama dengan CSR Corporate membuat salah satu produk yaitu biopori, biopori. Yang mana CSR Corporate ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Selain biopori, produk yang kita hasilkan adalah kayak semacam komponen otomotif, salah satunya ya pintu hatchback dari model mobil L300 sampai komponen yang lainnya, sampai komponen bracket dashboard, bracket chassisnya juga, komponen body partnya semacam engsel atau apa, engsel pintu gitu ya. Terus kita kirimnya kita ngesub ke PT Trijaya Union, yang mana Trijaya Union bekerja sama dengan PT Kramayuda 3 Berlian Motor, yaitu yang memproduksi mobil Mitsubishi. Kalau jumlah karyawan semuanya sebetulnya ada 12 orang, cuman sekarang lagi ada yang libur, 2 grup, sekarang yang masuk 2 grup. PT Semen membawahi 12 desa binaan, di mana kita berdiri sekarang ada di Sagung Sari, ada di kelompok usaha Kriya Logam. Di sini kami mengulirkan bidang pendidikan, terutama adalah untuk sekolah-sekolahan yang akan kami masukkan kategori sekolahan adiwiyata, di mana adiwiyata itu sekolahan berwawasan lingkungan hidup. Adiwiyata ini, CSR memberikan bantuan peralatan biopori serta bibit-bibit pohon, di mana diantaranya adalah supaya dibuatkan serapan-serapan di area-area sekolahan, dan diperlukan bahwa untuk usia-usia dini ini mengenal bahwa cuaca di tahun-tahun sekarang ini memang banyak terjadi perubahan, terutama ini program Kampung Iklim. Jadi harusnya bulan Maret ini jatuh di musim kemarau, ternyata bisa hujan. Nah, ketika biopori ini bisa difungsikan, momen yang pas ketika musim hujan ini ada serapan-serapan untuk ketika mencegah di musim kemarau, sehingga warga tidak susah lagi mencari air bersih yang layak minum. Desa Hambalang merupakan salah satu wilayah Kecamatan Citerep yang lokasinya berada di dataran tinggi. Penghasilan masyarakatnya berupa pertanian, namun mengingat kontur dari Desa Hambalang ini berupa perbukitan, sehingga menjadi kurang maksimal jika cuma bergantung kepada hasil pertanian saja. Adalah seorang kepala desa Hambalang yang memiliki visi ke depan berusaha untuk bisa membuat perubahan terhadap masyarakatnya. Hal ini telah ia buktikan dengan memfasilitasi keinginan warganya untuk membuat sebuah usaha berskala rumahan. Saat ini telah terbentuk 3 UKM dalam kelompok usaha bersama di bawah naungan badan usaha milik desa. Petani, Pak. Nah, petani ini, ya kan, petani di lahan pengembang. Jadi satu saat kan pasti akan digunakan oleh pengembang. Untuk alih profesi ini gimana kan gitu? Ya salah satunya kita membuat pelatihan-pelatihan, termasuk sekarang kita sudah mendirikan beberapa UKM gitu kan, yang sudah ada berarti 3 UKM di kita, kelompok usaha bersama. Yang pertama ya kelompok usaha bersama ini mengelola sabun. Sabun ini untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, kebetulan sekarang, dan saya juga alhamdulillah sekarang sudah pemasaran juga sudah agak luas lah kan gitu, termasuk dari kita gitu kan, Citra
terus Depok, Jakarta gitu, Bekasi udah masuk. Jadi bahkan ini bukan hanya sabun aja gitu kan, ada beberapa kelompok usaha dari pembuatan sirup juga gitu, handy scrub gitu, itu untuk pembuatan untuk aksesoris wanita gitu. Nah tujuannya ini ya salah satu upaya kita selaku pemerintahan desa ya, terutama mendukung dalam segi pendanaan. Nah, sekarang juga alhamdulillah ada pihak ketiga juga siap untuk bantu. Nah, ini juga bukan berbentuk rupiah, tapi berupa alat untuk keperluan kerajinan tersebut. Kelompok usaha bersama ini jadi yang mengelola BUMDes. Nah langkah ke depan, insya Allah ini yang sudah ada ini harus kita tingkatkan. Program kita ini lagi pembuatan sabun yang diantaranya berarti produksinya sabun cuci piring, skarbol, cuci mobil. Sehari bisa memproduksi berapa banyak? Tergantung permintaan Pak ya. Ya rata-rata kalau misalnya kita untuk stok rata-rata hampir 150 atau 200. Dikirim kemana aja Pak? Awal-awalnya kita dari door to door dulu Pak untuk pemasaran. Terus yang kita kirim udah banyak Pak, ke Islamic Center, terus ke Al-Fatih, terus Buana Estate, Unhan, restoran, Cibubur juga, Bekasi udah nyampe Pak. Semula belajar dari mana? Dari keinginan aja, kebetulan kita ada resep, ya kemauan lah intinya. Terus kita kembangkan karena rasa ada penasaran, kita alhamdulillah akhirnya bisa jadi. Ya awal kita kan dari ibu-ibu kadar PKK. Sekarang kita apa nih kegiatan apa nih yang daripada kita nganggur apa gitu jadi rumah. Bikin rencana tuh ada yang melatih bikin sirup. Kan kita kembangkan di sini, kebetulan ada dana PKK, kita diputar-putar, digolangkan, alhamdulillah sampai sekarang berkembang gitu. Kegiatan di sini ya bikin sirup, kadang mau bikin sabun gitu, kecap, saus, apa aja gitu, pesanan-pesanan. Saya dari kelompok Muda Mandiri 3 di handicraft, melakukan produksi dalam bidang handicraft atau kerajinan tangan yang dilakukan oleh pemuda sekitar Ambau. Kegiatan kita pembuatan kerajinan tangan seperti asbak, terus miniatur-miniatur rumah, juga kebutuhan-kebutuhan seperti gelas dan teko seperti itu. Anggota kita sekitar ada 8 orang, dari terdiri usia sekitar 30. Kelompok kerja Puspa Mandiri yang berlokasi di wilayah Kelurahan Puspanegara memiliki anggota selain anak muda kreatif, juga dari kalangan ibu rumah tangga. Sudah banyak karya yang mereka hasilkan, diantaranya pembuatan tas, sandal dari limbah plastik pembungkus, miniatur berbagai bentuk objek, hiasan dinding, dan masih beragam kreativitas lainnya yang telah dihasilkan oleh kelompok Puspa Mandiri ini. Kegiatan kelompok ini mendapat bantuan dari PT Indosemen melalui dana CSR perusahaan tersebut. Sehingga lewat bantuan ini semakin meningkatkan kreativitas dan produktivitas mereka. Belum lagi pemerintah daerah turut pula memfasilitasi mereka dalam hal pemasaran, di antaranya dengan menggandeng mereka di berbagai kegiatan pameran. Hal ini tentu saja sangat membantu mereka dalam memasarkan hasil karyanya. Kita dapat melihat hasil kerajinan UKM Puspa Mandiri yang terletak di RT 2 RW 4. Adanya inovasi dan kreativitas dari warga, terutama untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak ada nilainya menjadi barang yang ada nilainya. Tentunya dengan semangat dan kreativitas ibu-ibu ini, kita mendapatkan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga di sini. Untuk UKM Puspa Mandiri ini bergerak sudah kurang lebih 1 tahun, dan saya sebagai Lurah Puspanegara di sini tentunya kami mendukung di bawah naungan
bidang Ekbang, Kelurahan Puspa Negara, dan Seksi Perekonomian Kecamatan Citerep. Alhamdulillah kami dapat saling bantu-membantu, terus mengawasi, terus mendukung agar usaha UKM Puspa Mandiri ini dapat terus berkembang. Dan saya sangat mengapresiasi adanya keinginan warga untuk terus mengembangkan UKM Puspa Mandiri. Dari kelompok Puspa Mandiri yang bergerak di bidang lingkungan untuk kemasyarakatan. Pendirian ini sekitar tahun 2013 berjalan, dan mulai dari ibu-ibu juga yang mau menggerakkan, akhirnya kita mendapati sponsor, yaitu dari PT Indosemen CSR-nya yang bergerak di bidang lingkungan juga. Ide awalnya karena kita hobis, dari ibu-ibu hobinya merajut, dan terus kalau saya hobinya di bidang koran, apapun dari botol plastik, karena kita hobi, akhirnya kita menjalankan produk-produk ini secara profesional. Nah, mungkin dari produk-produk ini penjualannya juga kita dibantu oleh pameran-pameran, dibantu pameran-pameran juga yang disponsori dari pemerintah, terus dari kelurahan. Dari produk ada tas, sendal, miniatur, dan recycle paper yang panel art. Itu buat di Puspa Mandiri yang ada di Puspa Negara, Pak. Kalau untuk pasar kita milih Jabotabek, tapi barang-barang ini sudah ada yang sampai di Jerman. Ya, tas miniatur sudah ada yang sampai di Jerman juga. Anggota sekitar 25 orang yang terdiri dari ibu-ibu PKK ada, ibu-ibu UPPKS, terus kalangan anak muda. Sistem pemasaran melalui perorangan dari mulut ke mulut awalnya. Kalau perhatian dari pemerintah, kita selama ini mendapatkan pelatihan-pelatihan dari segi kualitas, bagaimana cara pemasarannya, itu kita diberi arahan oleh pemerintah. Selain kegiatan perekonomian pembuatan produk berbahan baku limbah, Kecamatan Citerep juga memiliki kelompok usaha bersama yang menghususkan pembuatan produk berbahan baku kaleng atau logam. Lokasinya di Kampung Duku, Desa Pasir Mukti. Kelompok usaha bersama yang dikomandoi oleh seorang pemuda kreatif bernama Dedi Ahmadi ini memberikan nama kelompok usaha bersamanya dengan sebutan Rancage, yang artinya mengajak semua orang untuk bekerja keras dalam mewujudkan cita-cita. Kelompok ini mulai merintis usahanya sejak tahun 2010, namun baru bisa mewujudkan tujuannya dalam bentuk kelompok usaha bersama pada tahun 2012. Dengan anggota dari awal 5 orang, dan hingga sekarang bertambah jumlahnya menjadi 31 orang. Produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha bersama ini sangat beragam. Ada pembuatan kaleng kerupuk mini, cup lampu hias, aksesoris ventilasi udara, cetakan kue, pembuatan open gas, dan pembuatan genteng metal. Kelompok ini difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan bantuan 3 unit mesin modern senilai 300 juta rupiah. Selain itu, KUB Rancage juga mendapat bantuan dana CSR dari PT Indosemen. Saya bergerak di kerajinan pembuatan alat rumah tangga yang dinamakan dengan kerajinan kaleng. Berawal dari ada keturunan di wilayah kami. Salah satunya kami adalah generasi ketiga dari wilayah Kampung Duku ini, yang kebanyakan adalah pengrajin perabotan alat rumah tangga. Alhamdulillah di tahun 2012 kami mulai ada kebersamaan. Kelompok kami dinamakan kelompok Rancage, yang artinya yaitu mengajak kepada semua orang untuk bekerja keras, yang dalam arti singkatnya gesit lah arti Rancage tersebut. Dan alhamdulillah pemerintah memfasilitasi kami dengan 3 unit mesin modern ini, yang kami kalau dinominalkan kurang lebih 350 jutaan. Ini cukup dana yang cukup fantastis untuk perhatian pemerintah terhadap kelompok para pengrajin khususnya. Bukan cuma buatan open gas, mereka teknik pembuatannya yaitu bekerja sama. Artinya satu orang membuat badannya, satu orang membuat untuk
perapiannya, termasuk untuk kaki dari segi las. Kalau di totalkan untuk satu hari itu mereka bisa menghasilkan 2 unit open gas per hari. Kami apresiasi, disitulah sinergitas antara pemerintah dengan perusahaan dapat mendongkrak perekonomian di wilayah kami, khususnya para pengrajin. Kedepannya bisa meningkatkan taraf hidup para pengrajin itu sendiri sampai ke tingkat kemandirian. PT Nusmen memiliki subnya itu sub CSR, di mana CSR memiliki program 5 pilar, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, agama, olahraga, dan bidang keamanan. Di sini dalam menjalankan program tentunya tergantung potensi desa masing-masing. Di antaranya Desa Pasir Mukti yang Bapak-Bapak lihat ini adalah melahirkan dari program 5 pilar, yaitu program ekonomi. Awal Pak Dedi Rancage ini memang jujur ini kategori desa binaan, Pak. Di samping itu dia punya potensi, di antaranya adalah pengrajin kaleng. Memang awalnya desa Tarikolot, tetapi dari perubahan zaman Pasir Mukti ini bisa mengembangkan potensi yang ada. Sehingga dari awal dia mengajukan ke Nusmen dalam pilar ekonomi itu atas nama Sarah Mandiri ya Pak ya, bukan KUB Rancage tetapi Sarah Mandiri. Sarah Mandiri berarti dia individu pribadi. Nah, ketika kita sampai ke lapangan, kami melihat Pak Dedi apa yang bisa dikembangkan. Ternyata Pak Dedi ini punya kelompok yang begitu luar biasa, terutama di Kampung Kaleng ini. Sehingga kita mempromosikan kepada perusahaan dan didukung oleh pihak pemerintah. Dalam ini tentunya pemerintah menurunkan bantuan 3 mesin kalau tidak salah. Kami sebagai pihak swasta mensupport dalam hal pinjaman modal bergulir atau PKBL, program kemitraan bina lingkungan yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Dan tentunya Pak Dedi ini sangat antusias ketika melihat dari di bawah di lapangan itu terjadi carut marut dalam persaingan jual beli hasil karya masyarakat. Nah, bagaimana caranya dia supaya mensinergikan itu? Nah, kami selalu musyawarah dengan Pak Dedi, dengan masyarakat bahwa mari kita sama-sama rubah paradigma yang ada supaya nilai jual kita itu tidak timbul egois atau timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga alhamdulillah dengan kurun waktu berjalan, masyarakat dipanggil sama-sama memahami bahwa sentral pusat yang ada adalah di KUB Rancage. Seperti halnya yang dilakukan oleh warga Desa Pasir Mukti, di Desa Tarikolot ada sebuah usaha pembuatan peralatan kebersihan yang berbahan baku logam dan fiberglass berskala rumahan. Usaha ini milik Haji Ade. Aneka peralatan kebersihan yang diproduksi oleh Haji Ade ini telah memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Karena menurutnya hasil produksinya itu ia kirimkan hingga ke wilayah Papua dan Gorontalo. Sementara itu, jumlah produksi dari usaha yang dijalankan Haji Ade dalam sehari untuk 1 orang karyawan mampu memproduksi tong sampah yang terbuat dari bahan stainless mencapai 50 unit. Sedangkan jumlah karyawan tetapnya ada 40 orang. Tapi, jika sedang kebanjiran pesanan, maka Haji Ade mampu mempekerjakan karyawan hingga mencapai 100 orang. Wow, sungguh jumlah yang luar biasa. Hanya sebuah usaha rumahan namun mampu merekrut tenaga kerja yang cukup banyak. Sedangkan pemerintahan desa yang letaknya paling dekat dengan Kecamatan Citerep, yakni Desa Citerep, memiliki sebuah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang usaha pembuatan tempe. Mereka adalah masyarakat pendatang yang berasal dari wilayah Jawa Tengah. Dan uniknya, mereka membentuk sebuah kelompok usaha bersama dengan menempati sebuah lokasi dalam satu RT. Artinya, seluruh kepala keluarga dalam RT tersebut bergerak dalam usaha pembuatan tempe. Agar tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku pembuatan tempe, mereka juga membuat kios khusus yang hanya menyediakan kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe. Sehingga dengan cara seperti ini, semakin memudahkan dan melancarkan bisnis mereka.
Hasil produksi mereka pun sudah secara otomatis terserap ke pasaran. Apalagi lokasinya sangat berdekatan dengan pasar Citerep. Tentu saja ini menjadikan sebuah nilai tambah bagi usaha mereka. Selama ini sih memang kita dari pemerintah desa mengadakan pembinaan secara berkala Pak ya. Kita dibantu dari pihak kasih ekonomi di pemerintah Kecamatan Citerep, Pak Bandi. Alhamdulillah selama ini memang mereka mengadakan pembinaan terhadap kami di pemerintah desa. Kami hanya memberikan pembinaan terhadap pelaku UKM yang ada di desa Citerep ini saat ini memang sudah berjalan Pak, walaupun memang kurang maksimal. Tapi memang pada dasarnya mereka basic untuk hal-hal pengembangan UKM memang mereka sudah mengetahui. Cuman kami di sini selaku pemerintah desa hanya memfasilitasi aja Pak. Apapun bentuk-bentuk kegiatan atau bantuan yang memang dilakukan yang sudah menjadi program pemerintah, baik pemerintah kabupaten yang disosialisasikan dari pemerintah dari kecamatan sampai ke tingkat desa. Desa ini kita melakukan pembinaan terhadap bawah yang langsung terhadap pelaku-pelaku UKM yang ada di desa Citerep ini Pak. Fasilitas, perhatian, serta pembinaan yang senantiasa dilakukan terus-menerus oleh pihak pemerintah daerah melalui pemerintahan kecamatan dapat menjadikan sebuah dorongan semangat bagi para pelaku UKM di wilayah Kecamatan Citerep. Belum lagi ditambah dengan kepedulian dari pihak perusahaan swasta yang membuka lahan usaha di wilayah ini, yakni bantuan melalui dana CSR perusahaan, maka semakin membuka peluang bagi para pelaku usaha UKM untuk dapat berkembang pesat sesuai dengan harapan dan target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tentunya dukungan dalam rangka menghantarkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia.